wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar umat Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Ketiga kalinya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Raditya, siswa SMK Siang. Hari ini saya akan membawakan sebuah kultum yang bertemakan dari gadget ke mushaf kembali ke cahaya Al-Quran. Teman-teman SMK yang saya banggakan, hari ini kita umat Islam memperingati Nuzulul Quran, yaitu hari di mana turunnya Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia. Pada tahun 610 Masehi, saat itu Nabi Muhammad berusia sekitar 40 tahun. Pada hari itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan atau disebut juga dengan Nuzulul Quran. Terkadang kita juga bisa menyebut dengan malam Lailatul Qadar. Pada malam itu, malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yang kala itu Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira. Malaikat Jibril yang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad pun menyuruh untuk Nabi Muhammad Iqra atau bacalah. Nabi Muhammad sangat kebingungan dan menjelaskan bahwa beliau tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril pun memeluk Nabi Muhammad sebanyak 3 kali dan membacakan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad pun sangat gemetar dan ketakutan. Beliau pulang dan bercerita kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah pun menenangkan Nabi Muhammad dan membawanya ke Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani yang paham kitab-kitab terdahulu. Waraqah pun menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa apa yang didapat Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah dan meyakinkan Nabi Muhammad bahwa dirinya adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Al-Quran pun tidak turun sekaligus, melainkan sekitar 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu agar bisa dijadikan sebagai amalan untuk kehidupan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik umat muslim adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang terbaik menurut Nabi Muhammad SAW bukan dari skill game termahal kita, bukan dari skill kita bermain game, bukan dari kemampuan kita dalam mengalahkan musuh di game. Jadi di sini kita sudah jelas mendapat kesimpulan dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang terbaik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya sehingga bisa menjadi petunjuk bagi kehidupannya. Maka dari itu, tema hari ini adalah dari gadget ke mushaf kembali ke cahaya Al-Quran. Kenapa cahaya? Karena Al-Quran menerangi hidup kita. Kalau listrik gelap, bisa kita cari senter. Tapi kalau hati gelap, terkadang kita malah scrolling hal-hal nggak jelas. Kita main game, kita rebahan tanpa memikirkan Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Teman-teman yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi umat manusia.
Teman-teman sekalian, kita hidup di zaman digital. Zaman dimana handphone lebih dekat daripada bantal. Bangun tidur, yang dicari bukan air wudhu. Tapi terkadang kita sering malah langsung membuka HP. Kadang kita langsung cek WA, cek IG, cek TikTok. Padahal yang masuk cuma pesan promo pinjaman cepat cair. Bahkan ada sebagian besar dari kita, jika handphone kita ketinggalan saat kita berpergian, rasanya seperti kehilangan separuh jiwa dari kita. Padahal Al-Quran yang jarang ataupun berhari-hari kita buka, kita merasa santai saja. Kalau kuota kita habis, terkadang kita langsung mencari tempat untuk membeli kuota. Tapi ketika kita pahala habis, terkadang kita tidak merasakan dan tidak kepikiran. Kalau sinyal di HP kita jelek, kita langsung buru-buru mencari tempat untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Kalau imannya turun, malah kita tetap rebahan. Teman-temanku yang berbahagia, sebentar lagi kalian akan lulus. Dunia kerja itu keras, tidak seperti sekolah yang bisa remedial. Di luar sana banyak sekali godaan dan persaingannya sangat ketat. Skill itu penting, nilai juga penting, sertifikat pun bahkan tidak kalah penting. Tetapi tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua hanya sia-sia. Banyak orang pintar tapi korupsi, orang kaya yang stres, dan orang sukses yang tidak bahagia. Kenapa? Karena hidupnya terang di luar dan gelap di dalam. Maka nuzul Quran adalah momen untuk kembali. Tidak harus langsung khatam. Islam itu realistis, sedikit-sedikit tapi konsisten. Satu hari, satu halaman. Setelah sholat, 5 ayat. Murotal saat perjalanan, baca sebelum tidur. Daripada kita ketiduran karena scroll HP, baik kita ketiduran sambil memegang mushaf Al-Quran. Malaikat yang jaga, bukan notifikasi. Kalau HP perlu di-charge, hati pun perlu di-charge. Dan charge HP yang terbaik adalah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi terang. HP low battery 10%, langsung cari colokan. Iman menurun, masih bilang nanti saja. HP panas, langsung dimatikan. Hati yang panas, banyak dari kita terkadang malah membuat status. Gunakan gadget untuk mendekatkan Al-Quran, bukan menjauh. HP itu alat, jangan kita yang dijadikan alat. Jadilah generasi yang tidak hanya smart secara teknologi, tapi juga cerdas secara spiritual. Generasi SMK yang siap kerja, siap kuliah, dan yang paling penting, siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, Al-Quran tidak akan mengangkat derajat kita bila hanya disimpan di lemari ataupun di meja belajar. Tapi Al-Quran akan mengangkat derajat kita bila kita membacanya dan mengamalkannya. Bila kita ingin sukses, bila kita ingin hati kita terang, dan ingin tidak mudah kepikiran hal-hal yang buruk, maka bacalah dan amalkan Al-Quran. Maka dari itu, momen nuzulul Quran ini menjadi titik balik kita yang sebelumnya sering membuka gadget, menjadi lebih sering membuka mushaf. Bukan tidak boleh membuka gadget, tapi membatasi agar tubuh kita atau kita tidak dijadikan alat oleh gadget. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan generasi kita sebagai generasi yang dekat dengan Al-Quran, selalu mengamalkan Al-Quran, dan terus membaca Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran. Kurang lebihnya saya minta maaf atas ada perkataan yang tidak berkenan di hati Anda, dan barangkali ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.